كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره علانيته وسره. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Thumma ma ba'd jamaah salat maghrib wal isya. Sekarang malam ini tanggal berapa ya? 17 ya? 17 Sya'ban 1447 Hijriyah. Allahumma ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyah wa taqwa wal qabul waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lan. Amin. Kita lanjutkan jemaah sekalian pembacaan kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah yang diberi penjelasan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Berkata penulis rahimahullah, wa'lam, dan ketahuilah, anna syarra wal khaira biqada'illahi wa qadari, bahwasanya semua keburukan termasuk di dalamnya musibah dan bencana, penyakit dan semua yang dibenci, yang tidak disukai oleh manusia, wal khair, dan juga kebaikan, yaitu rezeki dan semua kebaikan yang ada di dunia dan juga nanti di akhirat, biqada'illah, dengan ketetapan dari Allah dan takdir. Kita bacakan aja dulu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata penulis hafizahullah, yajibul imanu bil qada'i wal qadar, wajib mengimani ketetapan dan takdir Allah. Wa anna kulla syai' yahduth fi hadzal kawn fa innahu laysa i'tibat wa innama huwa muqaddar wa maktub. Dan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, itu bukan tiba-tiba, tapi itu sudah ditakdirkan, sudah tercatat fil lauhil mahfuz, di kitab lauhil mahfuz. Wa qad alimahu Allah jalla wa ala, Allah sudah mengetahui apa saja yang akan terjadi, yang baik dan yang buruk. Wa katabahu fil lauhil mahfuz, dan apa yang Allah ketahui itu tercatat di lauhil mahfuz, itu lembaran-lembaran yang terjaga. Tsumma qaddarahu, kemudian Allah kehendaki itu terjadi. Tsumma khalaqahu, kemudian Allah menciptakannya. Wa aujadahu, dan menjadikan dia ada dari tidak ada menjadi ada. Fasya'ahu, dan Allah menginginkannya. La yujad fi hadzal kawn syai' biduni an yusbik biqada'illahi wa qadari. Tidak ada yang terjadi di alam ini tanpa didahului ketetapan dan takdir Allah. Kullu syai', segala sesuatu, fa innahu muqaddar, semuanya sudah ditakdirkan. Wa min dzalik, dan di antara yang diketahui dan dicatat dan dikehendaki dan diciptakan, al khair wasyarr, itu kebaikan dan keburukan, nikmat dan musibah. Al khair alladhi yahsulu lin-nas bi qada'illah. Barakallahu fiik, ini termasuk kebaikan. Kebaikan yang didapatkan oleh manusia itu bi qada'illah wa qadari, dengan ketetapan dari Allah dan takdir. Wa syarr alladhi yahsul lahum, begitu pula musibah dan keburukan yang menimpa itu juga bi qadarillah wa qadari, dengan ketetapan dari Allah dan takdir. Begitu pula wal kufur wal iman, termasuk keburukan adalah kekafiran, kesyirikan, maksiat.
wal iman. Termasuk takdir yang baik adalah iman dan Islam, tauhid, sunnah. Itu semua dengan takdir. Al-marad, dan juga sakit, penyakit, sehat dan sehat, selamat, ya itu semua takdir Allah. Wal ju', lapar, wal syaba', kenyang, itu dengan takdir Allah. Wal ghina, kaya, ya kekayaan, al faqr, dan kemiskinan. Kullu hadza biqadarillah wa qadari. Semua itu sudah ketetapan dari Allah dan takdir. Nah sekarang di sini ada tambahan faedah. Jika kita mengetahui bahwasanya jika kita mendapatkan nikmat, ya kebaikan, tauhid, Islam, sehat, walafiat, amal saleh, ya mengikuti sunnah, niat yang ikhlas, ya dan lain-lain. Ya kawan, antum tahu nggak? Semua kebaikan dunia akhirat, baik secara umum maupun rinci, itu Nabi sudah minta. Ya, kita tahu bahwa itu takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi walaupun demikian, Nabi minta sama Allah. Ada 150 doa di Quran dan Sunnah lebih. Ya, saya sudah pernah kirim itu ke beberapa panitia pengajian dan dibagikan di grup-grup. Doa yang ada di Quran dan Sunnah itu ada 150 lebih. Dan doa itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, Nabi meminta kepada Allah kebaikan dunia akhirat secara umum. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu dia. Wahai Rabb kami, berilah kepada kami semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, beri kepada kami ya Allah semua kebaikan di mana? Di akhirat. Nabi minta pada Allah semua kebaikan dunia akhirat. Walaupun itu sudah ditakdirkan, tetap minta. Mengapa ya kawan? Karena doa itu bisa merubah takdir. Menurut penjelasan Syekh Abdul Razak dan yang lainnya, ya hafizahumullah, apabila seorang tidak berdoa, ia dapat rezeki sesuai dengan takdirnya. Tapi jika dia berdoa minta rezeki, ditambah lagi rezeki. Karena doa merupakan min a'dhamil asbab, sebab yang paling besar, yang paling agung, dia mendapatkan kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari keburukan dunia akhirat. Itu ya. Jadi bagian doa yang pertama adalah minta kebaikan kepada Allah. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, bagian daripada doa yang kedua yaitu berlindung kepada Allah dari keburukan. Walaupun kita yakin bahwa keburukan itu takdir Allah Azza wa Jalla, tapi walaupun demikian Nabi SAW berlindung kepada Allah dari semua keburukan dunia akhirat. Di antara doanya, waqina adzabannar. Lindungi kami ya Allah dari siksa api neraka. Seorang kalau dilindungi oleh Allah dari siksa neraka, berarti dia akan dilindungi dari segala ucapan dan perbuatan yang mendekat ke neraka. Itu ya jemaah di dunia. Dan di akhirat dilindungi dari api neraka. Itu secara umum ya. Adapun secara rinci, banyak sekali. Ya, saya pernah hitung itu lebih dari 100 keburukan dunia akhirat yang Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari itu. 100 keburukan. Contoh ya, secara umum dulu. Nabi berdoa begini, Allahumma inna na'udzubika min kulli syarr khazainuhu biyadik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang mana kunci keburukan itu ada di tangan. Gudangnya keburukan di tangan, sebagaimana kebaikan di tangan. Ya Rabb.
Dalam sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang datang di dunia maupun di akhirat, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Itu doa Nabi, ya kawan, yang Nabi ajarkan kepada istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi menyuruh kepada Aisyah untuk mengamalkan, membaca doa itu. Adapun rinciannya, banyak sekali, 100. Ya, di antaranya Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka liman a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku tahu, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari syirik yang aku tidak tahu. Syirik jelas min a'dhamis syurur. Syirik merupakan keburukan yang paling besar. Nabi berlindung dari itu. Nabi juga berlindung kepada Allah dari apa? Dari sesat. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, kepadamu aku berserah diri ya Allah, dan denganmu aku beriman, kepadamu aku bergantung ya, dan denganmu aku memusuhi musuh-musuhmu, dan dengan pertolonganmu aku melawan mereka. Kemudian aku berlindung kepadamu ya Allah dengan perantaraan kekuatan yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau, ya, dari Kau menyesatkan aku. Ini aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesesatan, yang mana Kau tidak akan mati, Kau maha hidup, tidak akan mati, sedangkan jin manusia akan mati. Ini berlindung kepada Allah dari apa? Kesesatan, dari sesat. Apa arti sesat ya kawan? Sesat itu ya menganggap sesuatu itu baik padahal tidak. Seperti bid'ah. Bid'ah dianggap baik. Bahkan wala'iyadzubillah, syirik dianggap baik, kufur dianggap baik, menyimpang dianggap baik. Itu sesat. Itu definisi sesat. Dhal. Makanya kita juga berlindung walau dari waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu Nasara. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan tanpa ilmu dari langit, mengatakan bahwa Allah itu punya anak, bahwa Nabi Isa itu bagian daripada Tuhan. Itu nggak pakai dalil, itu sesat namanya. Tapi mereka menganggap dirinya apa? Benar. Itu baru dua ya kan, syirik dan Nabi berlindung dari syirik dan sesat. Anak bilang tadi berapa? 100. Bayangkan 98 lagi. Antum lihat di kitab Sunan Nasa'i ya, di kitab Al-Isti'adah. Dan saya sudah mengkaji kitab itu dan sudah hatam di satu majelis pengajian, dan masih ada lagi majelis yang lainnya belum hatam. Jadi ada beberapa majelis itu kita kaji kitab itu ya, yaitu berlindung dari 100 lebih keburukan dunia akhirat. Walaupun kita tahu bahwa itu takdir Allah Azza wa Jalla keburukan itu. Nah sekarang apa manfaat kita berdoa? Contoh begini, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bencana yang berat, wa darakis syaqa, dan penderitaan yang dalam. Walaupun kita yakin, beriman bahwasanya di dunia ini tidak mungkin kita luput dari musibah, tapi apa contohnya apa ya kan? Misalnya ada orang mau ke Sulawesi dari Yogyakarta, qadarullah dari Magelang menuju Jogja naik travel, di jalan tol 2 bannya lepas.
Dua ban lepas ya wangel ya akhi. Gimana pun ban sermek situ ada. Ya kan? Akhirnya telat ya. Ternyata pesawat itu yang dari Jogja ke Sulawesi nabrak gunung di Maros. Mau pilih mana? Musibah copot ban dua atau nabrak gunung mati? Ya pilih yang ringan lah ya ikhwan. Jangan pilih yang berat ya ikhwan. Kalau masih punya akal. Seorang itu dikatakan punya akal yang sehat. Bukan sekedar mengatakan ini baik dan buruk, tapi dia bisa memilih di antara dua keburukan, pilih yang ringan, menolak yang berat. Kalau itu dia tahu, berarti dia masih punya akal. Begitu pula memilah-milah dan milih mana yang afdal dari yang mafdul, yang lebih afdal daripada yang kurang afdal. Iya, begitu ya jamaah. Contoh misalnya ada orang dijauhkan dari ditabrak mobil. Kalau ditabrak mobil, waduh, urusannya doa ya akhirnya. Kepolisian mau masuk bengkel 1 bulan mungkin, ya kan? Nah itu dipenjara kan bencananya, diserempet sepeda motor. Ya kalau serempet sepeda motor lebih ringan lah ya kawan. Paling bisa didik kan, bisa gini kan lah, poles. Iya kan? Nah itu manfaat berdoa ya. Yang kedua, ya itu isyarat ya. Pertama kita harus banyak berdoa, minta kepada Allah segala kebaikan dunia akhirat dan berlindung kepada Allah dari segala keburukan dunia akhirat. Yang kedua, ketika kita kena takdir yang buruk, sabar, ikhlas. Allah kita mengucapkan ini mudah ya, mudah. Tapi kata Rasulullah, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu yang pahalanya besar itu ketika goncangan pertama. Nah, disitulah ujian. Bukan nanti sabarin kok setahun baru sabar. Enggak, di awal. Setahun selalu ya, di awal. Nah, di sini perlunya tawasau bis sabr. Kita tuh sering mengingatkan untuk sabar. Sabar ya. Iya, dan ikhlas. Iya. Kemudian kenapa demikian? Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah diketahui dan dikehendaki terjadi. Karena Allah penguasa alam semesta. Masa kita nggak redha dengan apa yang Allah tetapkan dan minta sama Allah gantinya? Sebagaimana doanya Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah majurni fi musibati wa akhlif bi khairan minha. Ya Allah, gantikanlah untukku dari musibah yang telah kau ambil ini. Jadi waktu itu suaminya kan meninggal, Abu Salam. Terus dia baca doa itu. Akhirnya Allah ganti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kalau kita mendapatkan nikmat dan kita yakin bahwa itu takdir dari Allah, bersyukurlah bahwa Allah menghendaki kita baik. Allah itu menyayangi kita, memberi hidayah kita kepada Islam, iman, sunnah. Banyak nikmat Allah beri kepada kita. Allah banyak, kalau kita menghitung nikmat nggak bisa. Nikmat selamat, nikmat dan lain-lain, sehat, banyak sekali. Nah, maka ketika kita tahu bahwa itu takdir Allah, bahwa kita diberi nikmat yang sangat banyak, bersyukurlah, alhamdulillah. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala puji, dan pergunakanlah nikmat itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya ikhwan, mensikapi nikmat dan mensikapi musibah. Baik. Kemudian berkata penulis di sini rahimahullah, wal aqlu maulud.
kullu insan min al-aql ma arada Allah azza wa jalla yatafawatuna fil uqul mithlu adh-dharra fis samawat wa yutlab min kulli insan min al-amal ala qadri ma atahu min al-aql wa laysa al-aql bi-iktisab inma huwa fadlun min Allah azza wa jalla. Iya. Kata penulis rahimahullah, akal itu diciptakan oleh Allah. Yani akal yang ada pada diri manusia itu diciptakan oleh Allah. Ya, fungsi daripada akal itu untuk memahami, memahami baik ilmu agama atau ilmu dunia. Itulah fungsi akal. Setiap manusia diberi oleh Allah akal sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kita bacakan aja dulu di sini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-aqlu huwa quwwatun yaj'aluha Allah fil insan yudrik bil syai'. Ya'rifu biha ad-dar min an-nafi' wal khair min asy-syarr. La ahad yadri ma kayfiyatul aql. Takhabbata an-nasu fihi wa lam yasilu ila natijah. Li'annahu min asrarillahi allati la ya'lamuha illa hu. Sahih. Kata Syekh di sini hafizahullah, akal itu adalah kekuatan yang Allah ciptakan untuk manusia. Yang dengan akal itu dia memahami banyak hal. Dia bisa mengetahui mana yang membahayakan dia dunia akhirat. Ya. Dan dia bisa paham mana yang bermanfaat untuknya dunia akhirat. Wal khair min syarr. Dan dia tahu mana yang baik dari yang buruk. Itu dengan akal. Ini orang muslim ya. Kalau orang kafir, lahum qulub la yaqiluna biha, la yafqahuna biha. Mereka punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami dan berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk. Mereka diberi oleh Allah pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan mana yang baik, mana yang buruk. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Apa maksudnya? Hewan ternak itu kambing, sapi, dan onta. Sifat daripada kambing, sapi, dan onta itu kalau dijak ngomong sama manusia, dia nggak paham. Kalau disuruh membaca, nggak bisa baca. Mana ada kambing bisa baca ya? Kambing. Antum pernah nggak ngajak ngomong kambing? Paham dia? Nggak paham. Antum pernah nggak suruh dia baca sesuatu? Baca kitab misalnya? Mana bisa, nggak bisa. Begitu pula kalau diperdengarkan sesuatu ceramah misalnya, paham nggak dia? Nggak paham. Itulah sifat daripada hewan ternak. Nah, orang kafir itu seperti itu. Mereka padahal punya akal, punya pendengaran dan telinga, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga mereka seperti hewan ternak di satu sifat itu. Balhum adall. Ini surat Al-A'raf ayat 179. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Mengapa? Karena ada satu sisi kelebihan hewan ternak itu, yaitu mereka itu nurut sama penggembala. Ya, kambing-kambing itu walaupun jumlahnya 1000 ribuan, dia nurut sama penggembala. Karena penggembala itu tahu bagaimana cara memimpin kambing-kambing itu. Gimana caranya? Dia pilih kambing yang paling besar, yang paling tua. Diletakkan di depan, dia pegang. Maka semua kambing yang lainnya nurut sama kambing yang tua. Beda dengan orang kafir, gak nurut sama Rasulullah. Gak nurut dia. Mencelat dari
petunjuknya para rasul. Itu orang kafir. Antum tahu makna mencelat ya kan? Orang Malang tahu lah mana. Ini menjauh dia dari petunjuk Rasulullah SAW. Kalau kambing masih nurut ya. Manusia orang kafir gak nurut sama Rasulullah SAW. Makanya mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka lalai dari peringatan Allah, lalai dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul. Di situ dalam ayat lain Allah menyebut akal ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah kamu berbicara tanpa dalil. Sesungguhnya ya, pendengaran dan penglihatan dan akal itu akan ditanya. Karena dengan 3 panca indera itu manusia bisa memahami ilmu semuanya, ilmu agama dan dunia. Tapi dia tidak menggunakan akalnya untuk memahami mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Kalau ilmu dunia, kata orang kafir, tahulah mungkin, ya. Tapi yang penting ilmu agama. Yang itu untuk keselamatan hamba dunia akhirat. Begitu jamaah sekalian. Ya. Kemudian kadang Allah juga itu. Jadi tadi menyebut qalb. Yang kedua di situ menyebut afidah, jamak dari fuad. Itu maknanya akal. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang memahami itu adalah al-aql, al-qalb. Itu yang memahami. Dan memang ada kaitannya dengan az-zihn. Az-zihn itu otak. Ya. Begitu ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, la ahad yadri ma kayfiyatul aql. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana hakikatnya akal. Bahkan manusia berselisih dalam masalah ini. Dan tidak ada kesimpulan. Ya, apa itu hakikat daripada akal? Antum tahu akal itu? Tahu antum? Sebab akal ini merupakan rahasia Allah. Tidak ada yang tahu hakikat akal kecuali Allah. Ya. Wal aqlu sumi'a aqlan li'annahu yaqil al-insan amma yadurruh. Mithla ma yaqil al-habl ad-daba min al-infilat. Akal dinamakan akal karena makna akal itu, manusia dengan akal itu dia bisa tahu apa saja yang membahayakan dia sehingga dia menjauhinya. Contoh, semua orang tahu misalnya ada anak kecil, api itu panas. Api itu panas. Sehingga dia menjauh karena kalau dipegang dia panas, terbakar. Hatta anak kecil tahu itu. Baik. Ya. Dan salah satu makna akal, yaqilul hablu ad-daba min al-infilat. Makna akal itu mengikat. Ya, seperti tali yang mengikat hewan seperti kambing atau sapi atau onta dari mencelat, dari pergi, sehingga dia diikat lehernya, ya, dengan tali. Nah, yang mengikat itu, ya, makna mengikat di sini yakin, ini akal, maksudnya secara bahasa artinya mengikat. Begitu pula seorang yang diberi akal sehat oleh Allah Azza wa Jalla, dia menahan dirinya dari hal-hal yang membahayakan dunia dan akhirat, dan dia tahu mana yang baik sehingga dia melakukan. Wa yusamma hijra. Akal juga dinamakan hijr, penghalang. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Bukankah yang demikian itu merupakan sumpah, ya, yang sangat penting bagi orang yang memiliki akal.
Akal dinamakan hijr li'annahu yahjir al-insan amma yadur, karena bisa menghalangi seorang dari hal-hal yang membahayakan dia dunia akhir. Akal juga dinamakan an-nahi, yusamma an-nahi. Inna fi dzalika atau an-nuha, afwan, an-nuha. Inna fi dzalika la ayatin liulin nuha. Jadi ashabul uqul. Sesungguhnya di bagian itu terkandung tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah bagi orang-orang yang ulin nuha. Nuha di sini maknanya apa? Memiliki akal sehat. Jadi orang yang memiliki akal sehat, dia ketika melihat ciptaan Allah yang besar kayak langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya, maka dari situ dia memahami bahwasanya yang menciptakan itu semua, ya, tentu maha besar, maha kuasa, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itu Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ya, ini dia. Dan juga dinamakan ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terkandung tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Itu ya, karena Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, berarti dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diserahkan seluruh bentuk ibadah. Bukan hanya itu, bukan hanya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Allah yang memiliki itu semua dan mengatur baik takdir atau syariat, dan Allah yang menghidupkan seluruh makhluk yang hidup dan mematikan makhluk yang mati, dan Allah memberi rezeki semuanya makhluk yang ada di bumi dan langit dan yang ada di antara langit dan bumi, dan Allah yang menjaga langit dan bumi sehingga tidak runtuh. Ya, itu jamaah sekalian. Nah, ketika meyakini itu semua bahwa itu hanya Allah yang melakukannya, maka dia beribadah hanya kepada Allah, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, karena di tangannya semua kekayaan dunia akhirat, semua kebaikan dunia akhirat itu di tangan Allah. Maka dia hanya minta kepada Allah dan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Itulah ulul albab. Fahadal aqlu min ayatillah. Akal ini merupakan tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaul muallif, dan perkataan penulis, huwa maulud, adh-dhahir annahu yaqsud anu makhluk. Maulud yakni makhluk, jadi diciptakan oleh Allah. Iya. Wa annahu yuladu ma'al insan. Ini diciptakan dan berbarengan dengan penciptaan manusia. Wa hadzal aqlu kama dzakarna la yu'lam haqiqatuhu illa Allah. Dan akal ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Walidzalika ittaraba fi ulama al-kalam al-falasifah. Oleh karena itu para filsuf dan ilmu kalam mereka berbeda pandangan tentang definisi akal, dan mereka tidak pada kesimpulan tertentu. Walam yasilu ila natijah fil aql. Dan tidak ada yang bisa menyimpulkan definisi akal, ya, dengan benar. Lianna hadza laysa min ikhtisasi. Sebab memang itu bukan keahlian mereka. Kemudian wal aqlu yatafawat. Ikhwan, sebelum kita bahas tentang macam-macam akal, yakni kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwa di sini bahwa akal itu tidak ada yang bisa mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Sebagaimana ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang ruh atau nyawa.
Katakanlah bahwa nyawa itu urusan Rabbmu, urusan Rabbku. Kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Begitu pula akal ya, sedikit. Yang apa namanya? Yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Nah sekarang akal itu ada dua macam. Minan nasi man aqluhu kamil. Ada orang yang akalnya itu sempurna, kal anbiya, seperti para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya jamaah, mengapa akalnya para anbiya itu sempurna? Ya, karena benar-benar mereka memahami apa yang Allah turunkan. Jadi ukuran kesempurnaan akal itu, sempurna atau tidak, ya, itu karena mereka betul-betul memahami wahyu Allah. Orang yang paling paham wahyu itu ya Nabi. Antum bisa bayangkan ayat ada berapa yang Allah turunkan? Al-Quran 6.600 sekian ayat. Hadis berapa ya sabda Nabi ya kawan? Yang Imam Bukhari hafal, yang sahih dan hasan 100.000. 100.000 itu baru Imam Bukhari. Imam Ahmad ada yang bilang dia hafal 1 juta hadis. 1 juta. Itu ya kawan. Nah kita orang berapa ayat yang sudah kita paham? Berapa hadis yang sudah kita paham? Jika kita ingin membandingkan ya akal kita ini dengan para anbiya wal mursalin, karena akalnya para nabi itu sempurna, yaitu karena mereka paham semua yang Allah turunkan dari wahyu, dari awal sampai akhir. Maka kita ini gak ada apa-apanya dengan akalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nas man laysa lahu aql. Nah ini di antara manusia ada yang tidak memiliki akal. Ini akalnya, dia punya akal tapi dia tidak memfungsikan akalnya. Kal majnun. Nasallallahu alaihi wasallam seperti orang gila, wal ma'tuh. Watif ma'tuh itu orang yang idiot. Watifl itu anak kecil. Ya. Baik. Termasuk orang pikun ya kan, hilang memorinya. Nasallallahu alaihi itu sudah punya akal lagi sudah. Makanya bebas dari melaksanakan sholat. Dia hafal surat Al-Fatihah. Orang sudah pikun, Al-Fatihah itu lo gak hafal sudah. Lupa bacaan sholat dari takbir sampai sholat. Ingatannya hilang udah. Hilang ingatan. Memorinya hilang. Saya pernah diperlihatkan itu sama dokter neurologi, spesialis otak. Ini loh gambaran otak yang normal dengan orang yang pikun. Ternyata volume otaknya orang yang pikun itu mengecil. Subhanallah. Ketika normal ada isinya, ada ilmu di situ, dia normal. Ukurannya itu diketahui lewat apa? MRI. Ya. Ketika pikun dia mengecil. Maka bersyukurlah ya kawan. Maka Nabi SAW berlindung kepada Allah dari pikun. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Pakai ha, bukan pakai hak lah ya. Pakai ha. Harami. Harami itu artinya pikun. Yang ketiga, wa minan nasi man huwa bain. Di antara manusia ada yang di antara ini tengah-tengah, tidak sempurna tapi dia tidak gila dan tidak pikun. Ini baina kamal dan akal wa baina adamil akal. Antara yang sempurna akalnya dan di antara orang yang akalnya hilang.
Yani indahu akal lakinnahu laysa tamam. Dia punya akal tapi tidak sempurna. Wa yatafawatu fil naqs, dan berbeda bertingkat-tingkat dalam berkurangnya kesempurnaan akal itu. Wallah ini benar ya kawan. Kita kalau bertemu dengan para profesor dan para ahli di bidang masing-masing, ya misalnya ilmu fikih atau usul fikih, oh itu ada pakarnya ya kawan, ada pakarnya, dan juga ada buku. Seorang talib S1 ketika dia membaca buku usul fikih, kadang dia baca itu satu halaman itu nggak cukup sekali. Ada yang baca sekali paham, itu profesor, doktor, usul fikih. Tapi pelajar S1 rata-rata lebih dari sekali. Baca lagi, baca. Ya ini bahasanya itu ada mantiknya, ilmu mantiknya. Itu bahasa Arab loh itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa akal itu bertingkat-tingkat. Dalam bahasa Indonesia juga begitu, kan ada itu ahli sastra Arab, sastra Indonesia. Sehingga dia kalau bicara itu pakai sastra. Ada orang itu ahli apa sih berpantun. Kita orang bikin satu pantun cek wangi lagi, mesti bikin pantun. Atau bisa ada orang di sini yang bisa bikin pantun? Ya, berarti dia ada ilmu sastranya di situ. Jadi dalam bahasa Indonesia juga bertingkat-tingkat. Ahli sastra Indonesia itu bertingkat-tingkat. Bedalah orang yang bahasanya Masya Allah ya, ada sastranya dengan orang yang masih deka. Jelas beda. Dan begitulah kiaskan dengan semua ilmu. Disitulah kadar akal itu bertingkat-tingkat. Insya Allah kita akan sambung lagi di lain kesempatan ya. Biidznillah di lain kesempatan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka